Kita iki koyone iki terpaksa lah Paksa. menjual niku nggih kan biyen ngene nek ora didol sesuk nek kabeh didol ora didalan wis ra iso polah. Yogyakarta tumbuh dengan cepat sebagai kota wisata dan kota pelajar. Hal ini menjadikan Yogyakarta memiliki nilai tawar yang tinggi di hadapan para investor. Akibatnya, harga tanah dan properti di Yogyakarta juga turut meningkat dengan cepat. Akan tetapi, cepatnya pertumbuhan Yogyakarta di saat bersamaan juga menyebabkan terjadinya fenomena sosial, yakni gentrifikasi atau perubahan sosial budaya di wilayah yang tercipta akibat penduduk kaya membeli properti perumahan di pemukiman yang kurang makmur. Salah satu tempat yang menjadi bukti dari adanya fenomena gentrifikasi di Yogyakarta adalah Kepanewon Budean, Kabupaten Sleman. Kepanewon ini terletak 10 km dari pusat kota Yogyakarta, menjadikannya sebagai salah satu daerah yang dikategorikan sebagai daerah pinggiran di Provinsi DIY. Sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah perumahan murah dibangun di Kepanewon ini. Perumahan-perumahan tersebut menjadi pilihan bagi warga yang tidak mampu membeli hunian di wilayah inti Yogyakarta. Oleh karenanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Politik Agraria akan mengunjungi Kepanewon Budean untuk melihat secara langsung bagaimana fenomena gentrifikasi di Jogja dapat mempengaruhi keberlanjutan hidup penduduk lokal Jogja, terlebih khusus penduduk yang terdampak, yakni warga lokal Kepanewon Budean. Tapi Mbaknya tahu nggak sebelumnya kalau misalnya di sini tuh sebelum perumahan ini dibangun itu berbentuk apa gitu misalnya? Tahu. Oh, Berbentuk ini kayak bukit itu loh. Iya. Bukit. Berarti masih lahan. Bukitnya di apa ya namanya di papras Dikepres, itu. ya, Nah, dikepres. terus dikepres gitu. Untuk alasan ibu ya untuk tempat ini dibandingkan mungkin tempat lain yang ada di Jawa. Paling pertama banget karena terjangkau. Terus yang kedua, yang kedua kan rumah subsidi kan banyak ya. Nggak cuma di sini. Cuma yang ada PAM-nya itu termasuknya yang di sini. Karena PAM itu sesuatu yang apa krusial ya, air kan. Nah, kalau misalnya kita harus ngebor kan biayanya banyak lagi. Nah, ini termasuk salah satu apa pilihan yang menurutku bisa nih. Kalau misalnya menurut Mbaknya nih, tadi kan kalau kita tahu nggak ada aktivitas warga sebelum perumahan ini jadi gitu. Nah kira-kira sebenarnya dengan dibangunnya perumahan itu bakalan merusak lingkungan di sekitarnya gitu nggak sih Mbak? Maksudnya ada dampak burukkah ketika rumah ini dibangun gara-gara tadi kan tambang gitu ya? Misalnya bukit terus dikepres itu tadi gitu. Kalau aku pikirin sih mungkin tetap ada ya menurutku. Tapi untuk tahu sedalam itu aku nggak paham ya. Cuma mungkin ibaratnya kayak pohon jadi nggak ada gitulah, sesimpel itu aku taunya kayaknya. Misal di kota itu harganya lebih murah. Ternyata tapi memilih di sini di sana. Jelas yang di kota lah mas. Tapi ternyata juga baru tahu sih kalau misalnya di sini tanah yang kosong gitu nggak ada apa-apa terus dan dibangunin sama pemerintah gitu kan jadi kayak Kalau maksudnya tanahnya itu memang tidak produktif ya, tapi kepemilikannya kemungkinan warga mbak. jadi Jadi memang- pemerintah yang beli. Iya beli ke mereka. Kan itu kan yang lahan kosong ini masih punya warga. Masih punya warga. Masih bukan yang liar tanpa ada pemiliknya ya. Ada tetap, tapi itu tuh ya itu nggak produktif gitu loh setauku. Belum produktif gitu. Kalih Bu sinten mau Putri Widiasih asli Godean nggih. nggih Jomboran Diturjo Gudian. Saya mau tanya pendapat jenengan terkait adanya perumahan yang ini kan aslinya kan perbukitan nggih. Gunung nggih. Gunung nggih. Nah, niku kan sakniki dados perumahan. Nggih. Nah, niku menurut jenengan pripun? Nek menurut kula pribadi nggih. Nggih. Ketoke nek kula karo masyarakat janjane kan masyarakat kecil ngoten nggih nek wonten iki rakyat cilik. Ning biyen niku rak basane ngene iki apa? Betul ono. Riyen ki rakyat dikumpulke nang pedukuhan, rak sing do duwe gunung-gunung niku
ketok iki koyone iki terpaksa lah Terpaksa? menjual niku nggih kan. Oh. Biyen ngene, nek ora didol, sesuk nek kabeh didol ora didalan wis ra iso polah paribasane kita. Ra iso polah ngoten niku njut. Ya wis terus niku terus dijual. Dulu ki seharga meng 80.000 kok per meterin. Nggih, per meter 80.000, rakyat dikumpulke teng pedukuhan niku setiap kampung ngoten niku sing do gunung-gunung niku. Riyen kan ngomongke perumahan niku nganu bersubsidi nggih Pak Nggih. Jokowi ngoten niku kangge bantaran-bantaran Sungai Cudi, bantaran-bantaran kereta api ngoten niku. Tapi ternyata lemungal sing bantaran-bantaran Sungai Cudi, bantaran-bantaran kereta api niku mboten dipurun dan tumbas niku. Nah, pada akhirnya sing do tumbas niku malah wong sugih-sugih wong adoh-adoh kabeh. Dia ndak tinggi pertambangan kagem gendeng, kagem batu Nggih. batan niku. Terus sakniki kan sing rakyate sing do duwe-duwe niku malah terus ya dunakno kacau ya jan kacau nggih. Berarti sing kerajinan genteng ke tanah liat niku saiki berkurang gara-gara perumahan Nggih, niku nggih. nggih kan kabeh to sakniki kabeh digawe tahun niki kan mubeng mriku dhuwur kula kok iki lho niku dhuwur kula niku ming jareng niku kabeh pun Berarti pun mungkin dijual nggih. sedanten nggih dados perumahan ngeten iki. Nggih, nggih. Mungkin posisinya warga niku boten saged nolak nggih. Nggih, terpaksa harus ra iso nolak, heeh. Jual ngoten nggih, Bu. Heeh. Itu tapi mintanya apa itu pelunasan ya susah banget gitu. Terus sebagai Permeter. warga lokal jenengan apakah merasa terancam dengan kedatangan mereka para pendatang? Kalau terancam enggak sih Mas. Boten nggih. Oh, biasa-biasa mawon loh piyayine nggih. Tetangga. Nggih, tetangga nggih. Kami mawon. Nggih niku wau. Dulu kan itu kaya kepeksa lah. Paksaan ini guys. Nggih, nggih, saya kaya kepeksa le. Engko nek ora didol ki pokoke ora didalan ora iso piye-piye ya meng gunung ngadeg tok ngono kuwi. Monggo engko nek padane nglongsori perumahan kuwi dendane semini. Kalau proses kaitan dengan yang dijahil ya, jadi kan Pak Mas Dan menginformasikan ke saya itu kan kaitan dengan data tentang perumahan ya, bukan Iya. sama kaitan dengan tanah atau persawahan tadi. Ini alih fungsi lahan yang ditambang bukit tambang ini ya, tanah liat yang di Tanah atas liat. itu. Ya kalau itu enggak, itu biasanya itu kalau kaitan dengan perumahan ya, Iya. itu datanya langsung ke perizinan. Perizinan. Dinas perizinan yang sana kabupaten, Oh. karena yang semua jenis perizinan itu sekarang diambil oleh kabupaten. Jadi iya. kalau Kapanewon kecamatan itu berarti dengan kewilayahannya. Jadi kewilayahan berarti mungkin kondisian masyarakatnya, ya kalau ada kegiatan program di atas mungkin ke wilayah kemudian itu bagaimana nanti program itu bisa optimal di masyarakat. Kalau toh ada apa gitu? Iya, ada kecil. Bagaimana Iya. kita mungkin mengkomunikasikan warganya agar mungkin sakjane yang dipermasalahkan warga itu apa, dan nanti kita lari ke rohnya program agar nanti bisa match, tidak terjadi permasalahan dan masyarakat bisa nerima. Ya kemarin habis ngobrol sama masyarakat di sana, Ya. katanya sebenarnya ada apa ya, semacam sentimen juga sih di situ Pak. Iya, Jadi iya. masyarakatnya sebenarnya tuh ada yang tidak mau ngejual, Iya. cuman karena ada narasi, oh itu nanti tanahnya nggak bisa dilewatin atau kejebak dan sebagainya gitu. Yang pada akhirnya mereka mau nggak mau terpaksa untuk menjualnya gitu. Itu biasanya pemerintah nggak gitu, itu mungkin dari cukong tanahnya yang dari broker itu loh. Jadi Iya, nakut-nakuti iya. kayak kasus yang mana, kasus tol, kasus bandar itu sama saja. Akhirnya yang bermain kan apa nggak istilah ya, sing brokernya